Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radila Sapira. Saya Farida Fatmawati. Kami dari mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Lokal A, kelompok 4 akan membahas tentang isu atau masalah kebijakan moneter, khususnya sasaran uang beredar atau suku bunga. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, baik itu makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Dari semua kebutuhan tersebut, untuk memenuhinya kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan uang yang kita gunakan nilainya stabil. Bayangkan jika nilai uang kita bergejolak atau berubah-ubah. Misal hari ini kita berbelanja bulanan dengan mengeluarkan uang 600.000, tiba-tiba saat berbelanja bulanan di bulan selanjutnya dengan pengeluaran yang sama, harga dari barang yang kita beli naik 2 kali lipat, maka kita mendapatkan separuh dari jumlah barang yang kita inginkan. Artinya nilai uang yang kita gunakan itu berkurang separuh. Kenaikan harga yang berlebihan dengan waktu yang singkat akan membuat kehidupan masyarakat akan semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun inflasi yang berlebihan akan merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat penting untuk menjaga kestabilan harga atau nilai rupiah kita. Bank Indonesia bertugas untuk menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia dan bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter. Salah satunya dalam bentuk kestabilan harga. Dengan kata lain, Bank Indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Yang kelima, pengawasan kredit selektif, yaitu kebijakan moneter untuk menentukan jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Yang keenam, BI Rate, yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan setiap bulannya dengan melihat kondisi perekonomian di dalam dan luar negeri secara keseluruhan. Dari semua instrumen tadi, yang paling sering digunakan adalah BI Rate atau suku bunga kebijakan. Jika uang beredar terlalu banyak, maka BI akan meningkatkan suku bunga, tetapi jika uang beredar cukup dalam perekonomian, suku bunga dapat diturunkan. Kebijakan BI dalam hal BI Rate dinaikkan atau diturunkan, semua itu dilakukan untuk menciptakan kestabilan harga dan kesejahteraan kita semua. Memiliki banyak instrumen, yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka. Merupakan cara mengendalikan uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua, fasilitas diskonto, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga, rasio cadangan wajib, yaitu mengatur jumlah dana perbankan yang harus disimpan pemerintah. Yang keempat, himbauan moral, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbalan kepada pelaku ekonomi. Yang kelima, pengawasan kredit selektif, yaitu kebijakan moneter untuk menentukan jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Yang keenam, BI Rate, yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan setiap bulannya dengan melihat kondisi perekonomian di dalam dan luar negeri secara keseluruhan. Dari semua instrumen tadi, yang paling sering digunakan adalah BI Rate atau suku bunga kebijakan. Jika uang beredar terlalu banyak, maka BI akan meningkatkan suku bunga, tetapi jika uang beredar cukup dalam perekonomian, suku bunga dapat diturunkan. Kebijakan BI dalam hal BI Rate dinaikkan atau diturunkan, semua itu dilakukan untuk menciptakan kestabilan harga dan kesejahteraan kita semua. Sekian pemaparan materi dari kami. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.